Ya, Shalom. Puji Tuhan, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan saya kasih judul usahakan mengerti. Ya, kemarin saya info ke saudara Rudi, usahakan mengerti kehendak Tuhan, tapi hari ini saya tambahkan, usahakan mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas mengerti, tetapi tentunya yang Tuhan mau ketika kita mengerti, memahami kehendaknya, kita mau melakukannya. Walaupun mungkin apa yang harus kita lakukan itu tidak mudah, berat bagi tubuh ini. Tetapi kalau memang itu yang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Bagi sebagian orang, menjadi orang Kristen itu mungkin mudah. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul? Iya. Mungkin bagi sebagian orang mudah. Tetapi ternyata bagi sebagian orang juga tidak mudah. Untuk menerima atau mengakui Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak tetangga-tetangga kita sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Sampai hari ini mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Betul? Karena sejak kecil mereka sudah didoktrin, ditanamkan dengan keyakinan mereka. Jadi bagi sebagian orang menjadi orang Kristen mudah, tetapi tidak juga mudah untuk orang-orang di luar sana. Lalu, apakah juga semudah itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita diterima berkenan kepada Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya? Ini juga menjadi satu tentunya perenungan bagi kita. Karena setelah kita percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi pribadi kita, tentunya menjadi satu pengharapan kita bukan sampai hanya percaya, tetapi tentunya kita ingin bersama Dia di dalam kerajaan-Nya. Tetapi Alkitab pun mencatat untuk masuk di dalam kerajaan-Nya itu bukan perkara yang seperti kita membalikkan telapak tangan. Perlu bagi setiap kita untuk mengintrospeksi diri. Ketika kita berharap pada saatnya kita boleh bersama Dia di dalam kerajaan-Nya yang mulia. Tentunya bukan semau enak kita hidup di dunia ini. Betul? Ketika saudara berkunjung ke rumah sahabat kita,
atau kita berkunjung ke rumah pejabat, kita harus mengikuti aturan main atau aturan yang mereka tetapkan. Betul? Kita nggak bisa seenak sendiri seperti di rumah sendiri. Cara bicara kita atur dengan sopan. Cara duduk kita atur dengan sopan. Walaupun terhidang makanan di meja, kita tidak seenaknya lalu kita main comot. Ada aturan yang harus kita ikuti di mana kita ada di sana. Demikian juga dengan Tuhan. Dengan kerajaannya, dengan tempat di mana dia bersemayam. Tidak bisa. Manusia dengan keadaannya yang saya harus catat. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa, terikat di dalam dosa, apakah mereka berkenan di hadapan Allah? Tentunya tidak. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus. Artinya bagi siapapun kita, manusia, ketika kita ingin berhadapan dengan dia, kita pun harus sama dengan dia, hidup di dalam kekudusan. Manusia yang jatuh di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, tidak mungkin sanggup bertahan di hadapan Tuhan. Coba kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat 20. Haleluya. Oke. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Betapa kudusnya Allah kita, sehingga manusia tidak sanggup memandang dia. Alkitab mencatat, seorang Musa pun ketika ingin berhadapan dengan dia, dengan Tuhan, Allah harus mengatur posisinya. Dan Allah harus mengatur Musa posisinya harus di mana. Kenapa? Karena kalau Musa harus berhadapan muka dengan muka, Musa tidak akan sanggup bertahan. Inilah keadaan kita manusia di hadapan Allah. Begitu rentan akibat dosa yang telah merusak kita. Yang awalnya adalah ciptaan yang sempurna di dalam kemuliaannya, tetapi dosa telah merusaknya. Sehingga manusia tidak mampu berhadapan dengan Allah. Oleh sebab itu menjadi hal yang mutlak bagi kita untuk bisa memahami dan mengerti kehendak Allah sebagai pemilik sorga tersebut. Karenanya mari belajar mengerti kehendaknya supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Tidak ada yang bisa berkenan kepada Dia tanpa kita mengerti kehendaknya. Seperti kalau seorang anak
ingin dikenan oleh orang tuanya, disayang. Setiap anak dia harus memahami apa sih kepengen papanya, apa sih yang disukai mamanya. Tidak beda dengan Bapa kita di sorga. Bagaimana kita ingin supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita tidak mengerti kehendak Dia. Di luar kekristenan, ya di luar sana, ya ada banyak cara manusia lakukan. Tujuannya pengen menyenangkan Sang Pencipta. Ya. Mereka hanya bisa berharap ketemu sama Sang Pencipta. Ada cara mereka lakukan, ya. Di tengah-tengah bangsa kita yang tinggal di desa-desa yang sekarang masih banyak dilakukan. Mereka memberikan sesaji, ya. Entah itu di batu-batu, di pohon-pohon besar. Mereka lakukan. Ada bangsa-bangsa yang menyembah matahari, bulan. Ya. Tujuannya supaya apa? Ingin menyenangkan Sang Pencipta. Kaum nelayan. Ya dulu saya pernah berhubungan dengan para nelayan. Pada momen-momen tertentu ada pesta laut, ya Pak Agus ya. Tujuannya memberikan apa Pak Agus? Persembahan ke tengah laut. Penguasa laut dengan harapan ketika mereka melaut mencari ikan tidak terganggu. Tetapi istilah mereka diberkahi. Tangkapannya bisa banyak. Itulah cara dunia. Bagaimana mereka mencoba menyenangkan Sang Pencipta yang sesungguhnya, kata Rasul Paulus, yang tidak dikenal. Berbicara kepada orang-orang Yunani. Allah yang mereka tidak kenal. Tetapi bersyukur kita oleh pemberitaan bapak-bapak gereja kita, para rasul. Sampailah kepada kita berita kabar baik tentang Sang Pencipta yang sesungguhnya. Yaitu Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang telah mendengarkan Injil. Ayat-ayat yang akan kita baca, coba kita di dalam Matius 7, kita akan membacanya terlebih dahulu. Untuk mendasari firman Tuhan kita hari ini. Matius 7 ayat ke-15 sampai 23 nanti kita akan baca. Matius pasal ke-7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik.
ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pastilah ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini satu ungkapan atau apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat keras. Ya. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini bukan main-main. Orang yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Ini bukan orang sembarangan. Bukan orang Kristen asal-asalan. Tapi kenapa Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa orang-orang seperti ini yang kita tahu adalah orang-orang yang tanda petik kalau kita katakan mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Lah, siapa kita? Apakah kriteria kita lebih baik dari mereka? Ini yang menjadi tentunya perenungan setiap kita. Ayat-ayat yang kita baca adalah perkataan Tuhan Yesus. Memberi satu penjelasan bagaimana manusia layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dikatakan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa artinya dia mengerti dan memahami apa yang menjadi kesukaan Bapa kita. Di dalam Markus 9 ayat 38 kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Bisa saja ada kemungkinan ya mereka hanya ikut-ikutan. Bisa terjadi. Dan seperti zaman rasul-rasul bisa terjadi.
Mereka bukan pengikut Yesus. Tetapi ternyata mereka pun bisa ketika berseru memanggil nama Yesus, setan lari. Tetapi tentunya yang menjadi pertanyaan, di mana hati mereka? Di mana pengenalan mereka? Di mana pemahaman mereka? Bagaimana pemahaman kita sebagai orang-orang Kristen akan Bapa kita, akan Tuhan kita? Apa yang kita ketahui, apa yang kita mengerti tentang Tuhan kita? Tentunya ini harus terus menjadi satu dorongan bagi kita. Kalau kita tidak ingin ditolak oleh Tuhan. Kalau kita tidak ingin dikatakan aku, kata Tuhan, tidak mengenal kamu. Tentunya. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, lakukanlah kehendak Bapa-Ku di sorga. Tentunya menyikapi akan firman Tuhan hari ini, kita ingin belajar bagaimana kita bisa mengerti dan memahami akan kehendak Allah bagi setiap kita. Barangkali kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kita ada yang berbeda. Tetapi ada yang secara spesifik tentunya sama. Karena Tuhan Yesus katakan, mengertilah kehendak Bapa-Ku, yaitu ketika mereka mengenal Yesus sebagai yang diutus oleh Bapa. Apakah sejauh ini kita betul-betul mengimani sungguh bahwa Dia yang telah datang telah diutus oleh Bapa kita? Pemahaman yang benar, pengertian yang benar tentunya harus kita terus gali di dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak diukur seberapa lama kita telah mengikut Tuhan. Tetapi seberapa sungguh-sungguh kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang baru 1-2 tahun. Tetapi dia sungguh-sungguh belajar mencari, mengerti akan kehendak Tuhan. Pemahamannya akan kebenaran firman Tuhan jauh melampaui kita. Dan tentunya ini harus menjadi cambuk bagi setiap kita. Yang mungkin sudah mengikut Tuhan, sudah hitungan puluhan tahun. Sudah separuh lebih dari umur kita. Ini harus menjadi cambuk bagi setiap kita bagaimana kita betul-betul bisa mengerti, memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. Agar Tuhan tidak katakan engkau pembuat kejahatan. Betul engkau sudah melayani. Betul engkau sudah setia rajin kelihatannya. Tetapi Tuhan katakan engkau tidak pernah melakukan kehendak Bapa-Ku. Bagaimana kita bisa memahami, mengerti kehendak Dia? Mari kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Mazmur pasal pertama
ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Next, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Next, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sampai di situ, tolong tetap ditayangkan. Dikatakan oleh pemazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa? Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbicara apa aliran air ini? Bagi pohon, aliran air adalah sumber kehidupan bagi dia. Demikianlah ketika seseorang pemazmur katakan yang kesukaannya Taurat Tuhan, kesukaannya akan firman Tuhan, dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Seorang yang akan terus diberikan kehidupan di dalamnya. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan adalah bagaimana ketika kita dengan setia membaca, menggali, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jujur, seberapa jauh langkah kita, upaya kita untuk kita bisa menggali akan firman Tuhan. Atau mungkin ada aba kita hanya sekedar membaca, mencapai target. Kalau pria 2 pasal, enggak tahu kalau wanita berapa pasal. Tidak ada rema yang bisa ditangkap. Tetapi kalau kita mencoba untuk merenungkannya, maka pada saat itulah aliran air kehidupan itu, saya yakin akan mengalir dalam hidup kita. Inilah yang perlu untuk kita lakukan. Bagaimana kita bisa memahami, mengerti Tuhan kita. Memahami Dia dengan sungguh. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ataukah kita lebih banyak sibuk dengan hal-hal di luar sana. Maka oleh sebab itu, pada awal tadi saya katakan, bukankah menjadi sia-sia apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama ini? Kita sudah berlelah, buang waktu, buang tenaga, bahkan mungkin buang uang. Tetapi kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, melakukan kehendak Bapa. Karena apa? Karena kita tidak memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Hal yang kedua, coba kita membaca di dalam Roma. Roma pasal ke-8, kita akan membaca ayat ke-5 dan ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tidak sedikit yang katanya orang Kristen, tetapi hidupnya lebih menuruti keinginan daging. Begitu dibiarkannya keinginan daging menguasai hidupnya, sehingga mereka tidak bisa lagi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Firman Tuhan dalam Roma ini dikatakan, hiduplah menuruti keinginan roh yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Ini yang seringkali dilupakan. Kita lebih mengedepankan kehidupan di dalam daging kita, nafsu keinginan daging kita. Lupa bahwa ada Roh Kudus di dalam setiap kita yang tentunya Dia menantikan bagaimana kehadirannya itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini katakan, roh akan membawa pada kehidupan kekal. Semakin kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus, semakin kita memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 2, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Inilah apa yang dilakukan Roh Kudus kepada setiap kita orang-orang percaya. Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu yang mungkin di luar jangkauan kita. Tetapi berkenaan dengan Allah, dikatakan Dialah yang menyatakan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tadi saya katakan, manusia di luar sana berusaha mencari, mengerti, memahami Sang Pencipta dengan berbagai cara. Tetapi mereka tidak temukan. Karena mereka salah alamat. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memahami Dia yang tidak terhampiri, yang sulit dengan kemanusiaan kita untuk dipahami. Maka Dia harus utus Roh Kudus untuk menyatakan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Oleh sebab itu, jangan abaikan rohnya. Jangan abaikan Roh Kudus. Bahkan celakanya ada orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Sangat disayangkan. Ketika teguran, ketika nasihat, ketika
sesuatu diingatkan kepada kita akan hal-hal yang telah kita lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi kita sepertinya abai. Kita sedang mendukakan Roh Kudus Allah. Kita sedang mengabaikan Dia. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kembali hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus agar kita mengerti kehendak-Nya. Selain kita mencari terus kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga saya catat, hiduplah di dalam doa dengan segala kerendahan hati. Mungkin ada banyak di antara kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi tanpa kerendahan hati. Tanpa sikap hati yang betul-betul sungguh kita ingin berjumpa dengan Dia. Bahkan parahnya lagi, mereka hanya jadikan doa sebagai rutinitas belaka. Tentunya bagi setiap kita orang-orang percaya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita hidup di dalam doa. Doa kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Bukan doa yang kita naikkan dengan seenaknya, semau kita, tanpa adanya kerendahan hati kita. Oleh sebab itu, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Karena dengan doalah kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat ke-8. 1 Samuel 30 ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Inilah satu contoh teladan yang luar biasa dari seorang Raja Daud. Dia adalah seorang yang betul-betul menghormati Tuhan. Betul-betul mengedepankan Tuhan. Di dalam segala persoalan hidupnya, dia selalu mengedepankan Tuhan, menghormati Tuhan luar biasa. Dan dia tidak pernah mau bertindak semaunya sendiri. Kita ingat ketika Daud mempunyai satu kesempatan untuk membunuh Saul. Didorong oleh pengikut-pengikutnya, anak buahnya. Itu kesempatanmu menghancurkan musuhmu. Tapi Daud berkali-kali harus katakan, aku tidak boleh mengusik orang yang diurapi. Daud begitu menghormati Tuhan. Walaupun ada kesempatan dia untuk menghancurkan Saul, membunuh Saul, tetapi Daud selalu memandang Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengurapi Saul. Dia tidak ingin melakukan hal yang gegabah. Walaupun Daud pun tahu Saul sudah hidup melenceng, tetapi tetap dia menghormati Tuhan.
Inilah sikap penghormatan yang harus selalu kita berikan kepada Tuhan kita. Bagaimana kehidupan kita serahkan ke dalam tangan pimpinannya supaya apa? Supaya kita bisa memahami dan mengerti kehendak-Nya. Sekali lagi, tentunya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita bisa saja berbeda. Tuhan menginginkan si A, Tuhan menginginkan si B begini. Oleh sebab itu dia harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia harus bisa memahami firman Tuhan yang dia baca. Apa yang dia dapatkan dari firman Tuhan yang dia baca untuknya, untuk menjalani kehidupannya. Dia harus mengikuti pimpinan Roh Kudus, kemana Roh Kudus membawa dia. Tentunya pada saat yang sama, berbeda dengan saudara kita yang lain. Yang juga mengikuti pimpinannya untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita berusaha mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya berhenti ketika kita mengerti, oh ya Tuhan aku mengerti. Tetapi tanpa tindakan nyata untuk kita melakukannya dengan segenap hati. Supaya jangan sampai kita dikatakan sudah melayani Tuhan dengan segenap tenaga, namun akhirnya kita ditolak Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27 ayat terakhir kita akan baca. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini pernyataan tegas dari seorang Rasul Paulus. Bagaimana dia katakan, aku berusaha melatih tubuhku, menguasai seluruhnya, untuk aku bisa memahami kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bagaimana dia memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Dia lakukan dengan segenap hatinya, dengan kesungguhan hatinya, melakukan kehendak Tuhan. Seolah-olah seperti olahragawan yang melatih tubuhnya. Maka Rasul Paulus katakan, jangan sampai apa yang dilakukan itu menjadi sia-sia karena aku ditolak oleh Tuhan. Menjadi satu perenungan kita bersama, mari. Mungkin selama ini kita sudah banyak berlelah-lelah melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Lakukanlah itu dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Karena kita betul-betul memahami Dia. Kita mencintai Dia, menghormati Dia. Maka Tuhan katakan, marilah anakku, engkau masuk dalam tempat di mana aku ada. Inilah yang menjadi pengharapan kita semua. Amin. Ya tentunya firman Tuhan ini bagi kita semua. Bagi saya pribadi. Kita belajar bersama. Mengerti, memahami akan kehendak Tuhan. Dan melakukannya dengan hati yang sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyi lagu.